Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita di sini diajarin ketika kita menjalin persaudaraan dengan seseorang, terkadang air nggak selamanya jernih, pasti kejatuhan sesuatu sehingga jadi keruh. Nggak selamanya langit cerah, mesti ada mendung. Biar kita tahu, mendung yang ada di langit ya mengingatkan kita betapa nikmatnya cerahnya langit, iya kan? Kekeruhan yang ada di air juga menjadi pengingat bakal kita betapa berharganya air yang jernih. Nah, begini kita memandang ketika terjadi perselisihan yang terjadi antara seseorang dengan sahabatnya. Kemudian ketika terjadi perselisihan, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, kalau memang ya perselisihan terjadi ketika ada suatu kesalahan yang terjadi, iya kan? Yang pertama-tama, kalau kita mau membenci kepada perbuatan, bukan kepada pribadinya. Itu yang paling penting. Ini yang disebutkan hak persaudaraan, an la yabghad dzatahu idza waqa'a fi ma la yanbaghi. Hendaknya dia tidak membenci pribadi zat seseorang yang dia jalin persaudaraan dengannya. Tapi apa? Kalau mau membenci kepada perbuatannya yang menyimpang. Jangan benci kepada pribadinya. Biar kita tahu, ini sama saudara kita yang kita jalin persaudaraan, seperti ini kita dituntut. Dan ini tidak terbatas kepada saudara kita aja yang kita jalin persaudaraan dan bersahabatan dengannya. Bahkan terhadap orang kafir pun demikian. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kebencian kita kepada kekafiran bukan kepada pribadi si orang itu. Si orang yang kebetulan dalam keadaan kafir. Apa bedanya? Kalau ente benci sama zatnya, sama pribadinya, ya, dia mau masuk Islam, dia nggak masuk Islam, ente tetap benci sama dia. Sebab yang ente benci bukan kekafirannya, tapi pribadinya dia. Dia mau punya sifat bagus atau buruk, nggak ada urusan, gue benci sama dia. Demikian sama orang Muslim. Ya, ente benci sama pribadinya atau sama perbuatannya. Kalau memang ente benci sama perbuatannya, begitu dia tobat dari itu perbuatan, ente cinta lagi sama dia. Kenapa? Sebab penyebab atau kekeruhannya udah selesai, udah sirna. Faham maksud saya? Pernah sekali ada satu permasalahan. Anda kasih lihat nih contoh. Habib Ahmad al-Mihdhar. Habib Ahmad al-Mihdhar, abahnya Habib Muhammad bin Ahmad al-Mihdhar yang dikubur di Surabaya. Habib Ahmad al-Mihdhar nih, satu kali dia berselisih sama bibinya. Berselisih, ribut, cekcok. Satu kali Habib Ahmad lewat di depan pintu rumah bibinya. Kebetulan bibinya lagi masak, masakan enak. Dia cium baunya enak. Dia ketok pintu rumah bibinya. Bibinya dari atas, rumah sana kan bertingkat. Siapa di bawah? Ahmad al-Mihdhar. Mau ngapain lo kemari? Dia bilang, bibi, itu perselisihan kita masih tetap berlangsung. Cuman Anda mau makan nih, makanan enak. Ya udah lo naik deh, perselisihan tetap. Kita masih berselisih. Mau makan tempat gue. Bagaimana hati yang bersih? Bagaimana akhlak yang mulia? Cuman sampai segitu, perselisihan tetap kita masih berselisih. Begitu, tapi makanan Anda mau makan, ini makanan enak. Terus bibinya, nggak pelit. Ya udah lo naik sini, lo makan situ. Perselisihan tetap kita berselisih, lo makan tempat gue. Coba oke. Begini yang udah kagak ada. Ente kalau berselisih sama orang, 7 turunan kagak ada habis-habisnya. Sampai wasiat sama anak, lo hati-hati jangan dekat sama dia. Kalau mau berkah jangan dekat sama dia.
berkah lagi. Waduh. Ada ngaco. Ketika dia bertobat dari kelakuannya, kita harus kembali cinta sama dia. Kita harus menghargainya. Di antara bukti nyata seseorang benci terhadap zatnya, bukan perbuatannya. Ya, ada orang kafir menyimpang dan menyimpang mengganggu Islam. Terus ente stempel dia ini nggak bakal pernah masuk Islam, nggak ada hidayat bakal dia. Siapa yang bilang punya ente hidayat? Kalau dia masuk Islam bagaimana? Wah, nggak mungkin dia masuk Islam. Siapa yang bilang? Hidayat di tangan Allah. Gak mungkin dia masuk Islam. Ada bukti kebenciannya ente sama dia bukan kebencian karena perbuatan kafirnya dia, bukan karena perbuatan, tapi benci kepada zatnya dia. Dan ini dilarang di dalam agama. Ini dilarang di dalam agama, dan ini penyakit hati yang sangat besar di mata Allah. Siapa yang lebih jahat dari Khalid bin Walid itu waktu sebelum dia masuk Islam? Tapi lihat ketika masuk Islam, Khalid bin Walid dulu, waduh, paling jahatnya orang. Paling jahatnya orang. Tapi ketika masuk Islam, dia datang sama Rasulullah, minta didoain, minta diampunin. Apa jawab Nabi Muhammad? Al-Islam yajubu ma qablah. Islam menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Udah, diterima sama Nabi. Diterima dan diberikan martabat yang tinggi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sayf min suyufillah. Pedang daripada pedang-pedangnya Allah. Ada Khalid bin Walid. Wahsy pernah nyakitin hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu masuk Islam dimaafin sama Nabi. Dimaafin. Apa yang dilakukan? Dia ngebunuh pamannya. Sayyidina Hamzah dibunuh. Masuk Islam, diterima sama Rasulullah. Ka'ab bin Zuhair. Wah, penjahat besar. Dulunya dengan syairnya tukang caci maki Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad tuh sakit hati sama ini orang. Masuk Islam. Masuk Islam. Cuman dia berasa bahwa dia pernah nyakitin hatinya Rasulullah. Datang kepada beberapa orang muhajirin, bilang, kalau anda datang sama Nabi, anda minta maaf, dimaafin nggak? Wah, lu jangan datang ke Rasulullah. Bingung dia. Satu lagi, akhirnya dia datang ke orang-orang Ansar. Orang Ansar bilang, Syuf, ente datang sama Nabi Muhammad, ente tobat sama dia, minta ampun sama Allah, Syuf, Nabi bakal terima ente. Orang Ansar bilang begitu. Muhajirin, juga sakit hati. Sebab kan sama-sama sama Nabi orang Mekah. Beda sama orang Ansar. Orang Ansar gak pernah dicaci sama Ka'ab bin Zuhair. Apa yang dilakukan sama Ka'ab bin Zuhair? Salat subuh sama Nabi atas arahan orang-orang Ansar. Salat subuh itu waktu kan gelap. Habis sembahyang subuh, dia tutup tuh mulatham, pakai tutupan muka yang kelihatan cuma matanya doang. Datang kepada Rasulullah seakan-akan orang Badui. Dia bilang, ya Rasulullah, anda mau tanya, kira-kira kalau Ka'ab bin Zuhair datang kemari, dia taubat masuk Islam, ente bakal terima dia gak? Nabi bilang, kalau dia datang, dia taubat sungguh-sungguh, anda bakal terima dia. Dia buka, ana Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Dan anda sekarang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Masuk Islam, terus dia bawakan syairnya tuh Banat Su'ad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji Rasulullah dan dia puji orang-orang Ansar. Dalam syairnya dia bilang, orang Muhajirin anda enggak puji dia, orang Ansar aja yang anda puji. Diterima sama Rasulullah. Nabi begitu dengar syairnya, Nabi lepasin burdahnya, hadza bakal ente ya Ka'ab. Lihat, Nabi ngajarin kita mau benci sifat kekafiran, tapi bukan pribadinya. Buktinya apa? Dia masuk Islam, selesai udah kebencian, nggak ada lagi kebencian. Bagian dari kita.